Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu setelah di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang istiqomah. Pada hari ini kita akan membahas tentang perintah berfikir. Imam Nawawi berkata, babut tafkir fi adimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirati wa sairi umurihima. Bab perintah berpikir tentang keagungan ciptaan Allah, berpikir tentang dunia pasti akan berakhir, dan perintah berpikir untuk merenungkan peristiwa yang menakutkan pada hari kiamat. Khusus bab ini sama sekali tidak dicantumkan hadis, semuanya ayat. Baik, kita mulai. Firman Allah Ta'ala, Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku memberi nasihat kepada kalian, cukup satu saja nasihat. Apa itu? Berdirilah, tunaikan sholat, baik berdua atau sendirian. Selesai sholat, berfikirlah. Baik, pelajaran dari hadis ini berarti ada jenis sholat yang bisa ditunaikan berdua, maksudnya berjamaah. Ada sholat-sholat yang memang dikerjakan sendirian. Coba kita bahas. Yang pertama, ada sholat yang ditunaikan secara berjamaah. Contohnya apa? Yang jelas sholat 5 waktu. Jangan coba-coba sholat sendirian untuk sholat 5 waktu kecuali kalau ada alasan. Meskipun kita sedang sibuk mengejar dunia, meskipun sedang ada di toko, terapkan apa yang ada di Arab Saudi. 10 menit sebelum adzan toko ditutup. Jangan sampai sibuk mencari rezeki tapi melupakan Allah yang maha pemberi rezeki. Kan aneh, Allah itu maha pemberi rezeki, kita nyari rezeki, Allah dilupakan. Akhirnya sholat duhur nanti dikerjakan jam 1. Contoh yang lain, sholat yang dikerjakan berjamaah tentu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak mungkin sholat Idul Fitri sendirian. Contoh lain apa? Sholat istisqa. Karena istisqa ditunaikan di tanah lapang. Jangankan manusia, hewan pun diminta hadir. Jadi yang punya peliharaan diminta peliharaannya dibawa di lokasi tempat sholat istisqa. Dalilnya di Musnad Imam Ahmad, kharaja Sulaimanu yastasqi. Pada suatu hari Nabi Sulaiman keluar menunaikan istisqa. Berarti sholat istisqa sudah pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Fara'a namlatan, tiba-tiba Sulaiman melihat seekor semut. Mustalqiyatan dohriha ilal ardi, punggungnya direbahkan di tanah. Rafi'atan qawaimuha ilas sama, keempat kakinya diarahkan ke langit.
Sebagai nabi yang paham bahasa binatang, maka Sulaiman berhenti memperhatikan apa yang diucapkan semut. Ternyata semut sedang menunaikan istisqa dan terdengar sedang berdoa, Allahumma inna khalqun min khalqika laisa bina ginaka an sukiyaka. Ya Allah, kami semut makhlukmu, kalau mereka manusia membutuhkan air hujan, kami bangsa semut juga membutuhkan hujan. Mendengar kalimat ini, Sulaiman kemudian berkata, irji'u faqad sukitum bidakwati ghairikum. Mari kita pulang, tidak usah istisqa, sebentar lagi hujan akan turun, sudah diwakili makhluk selain kalian. Baru balik badan, hujan turun dengan deras. Akhirnya disimpulkan para ulama, ternyata binatang juga istisqa. Maka kalau kita melaksanakan istisqa, yang punya peliharaan burung, ayam, apalagi akuarium bisa nggak dibawa Pak? Kelihatannya nggak bisa. Jadi binatang-binatang, kambing itu diminta untuk hadir di lokasi sholat istisqa karena mereka juga bermunajat memohon hujan. Baik, jadi yang pertama ada sholat yang ditunaikan secara berjamaah. Kedua, ada sholat yang ditunaikan sendiri, jangan berjamaah, seperti sholat tahiyatul masjid, seperti qobliyah dan badiah, itu tidak dikerjakan berjamaah. Tapi uniknya ada yang ketiga, dikerjakan berjamaah tapi tidak rutin. Dikerjakan berjamaah tapi tidak rutin. Contohnya apa? Contohnya sholat duha. 2 kali Rasulullah pernah berjamaah sholat duha. 1 ketika diundang makan-makan di rumah Ummu Sulaim, selesai makan, sebelum pulang beliau mengajak seisi rumah untuk menunaikan sholat berjamaah. Para ulama menerangkan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat duha. Kedua, ketika beliau datang ke rumah Itban bin Malik, dia selesai membangun rumah, ada ruangan khusus untuk sholat. Itban bin Malik ingin agar orang yang pertama kali menunaikan sholat di ruangan itu adalah Rasulullah, maka Rasulullah diundang. Ternyata beliau tidak sholat sendirian, yang hadir diminta untuk menyusun shaf di belakang Rasulullah. Seluruh ulama mengatakan ini adalah sholat duha. Tapi sholat duha tidak dikerjakan secara berjamaah, secara rutin. Nah, contohnya apa? Contohnya anak SDIT, kan sering, kadang-kadang sepekan sekali hari Kamis anak-anak disuruh pergi ke masjid jam 9, kemudian ada imam, seluruhnya ikut dengan imam. Sholat apa itu? Sholat duha. Jadi sholat duha adalah tipe sholat yang bisa dikerjakan berjamaah tapi tidak rutin. Termasuk sholat tahajud, berjamaah boleh tapi bukan rutin. Sesekali Rasulullah pernah, misalnya dengan Abdullah bin Abbas, saat Rasulullah punya hari giliran di rumah Maimunah, istri terakhir Rasulullah. Keponakan Maimunah, Abdullah bin Abbas, nginep karena pengen sholat tahajud bersama Rasulullah. Terulang lagi, Rasulullah pernah tahajud dengan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah juga pernah sholat tahajud bersama Hudzaifah al-Yaman. Tapi hari-hari beliau sholat tahajud itu sendirian, maka disimpulkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, sholat tahajud berjamaah boleh tapi bukan rutin. Baik, jadi tunaikan sholat berdua atau sendirian. Berdua itu tafsirnya berjamaah. Selesai sholat, tsumma tatafakaru, coba berpikir, kira-kira tadi sholatnya ikhlas atau tidak, sholatnya benar atau tidak, besok bisa dipertahankan atau tidak.
Sholat saya ada efek tidak? Jadi selesai sholat, nanti kalau dia jadi pedagang, termasuk orang yang jujur atau tidak? Jadi sholat tidak hanya sekedar ditunaikan, tapi bermuhasabah kembali. Baik, ini ayat pertama. Ayat kedua, ini cukup terkenal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini dianjurkan dibaca selesai bangun dari tidur. Jadi Rasulullah punya kebiasaan begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu melihat ke arah langit, membaca ayat tadi. Nah, ayat ini mengajak kita untuk melakukan dua. Satu, yadhkurunallaha, zikir, baik saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring. Jadi nanti bapak-bapak yang mau olahraga silahkan lari-lari sambil berzikir. Itu berzikir saat berdiri. Nanti ketika duduk di motor, kalau bapak punya hafalan ayat, ulang-ulang, bagus. Kalau punya zikir favorit, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, masya Allah. Jadi ketika sedang duduk juga tidak nganggur, mulutnya berzikir. Nah, ketika berbaring juga berzikir. Aktivitas kedua apa? Wa yatafakkaruna, punya akal, gunakan untuk berpikir. Apa yang direnungkan, dipikir? Penciptaan yang ada di langit, penciptaan yang ada di bumi. Berarti planet-planet pelajari, bintang, galaksi, dan lain sebagainya. Sementara yang ada di bumi juga diteliti. Kandungan di dalam bumi ini ada apa? Ada minyak, ada emas, dan lain sebagainya. Tanah di sini cocok tidak untuk pertanian? Berarti Islam disuruh berzikir dan berfikir. Ada orang terbagi menjadi tiga. Satu, zikirnya bagus tapi tidak berfikir. Baca Quran mantap, kemana-mana membawa tasbih, tapi pelajaran biologi dapat 3. Nah, berarti dia berzikir tapi tidak berfikir. Nah, itu salah. Yang kedua, berfikir tapi tidak berzikir. Ini orang barat berhasil menemukan penemuan-penemuan ilmiah di dunia kedokteran dalam pelajaran ekologi. Geografi mereka kuasai, tapi tidak membuat mereka Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, apa yang engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Buktinya Albert Einstein yang pintar ternyata mati dalam keadaan tidak mengenal Allah. Buat apa pintar berpikir tapi tidak berzikir? Nah, yang ideal dia berfikir dan berzikir. Contohnya apa? Seorang ulama bernama Al-Khwarizmi menemukan teori matematika, aljabar, dan aritmetika. Jadi aljabar dan aritmetika penemunya adalah ulama namanya Al-Khwarizmi. Ketika umat Islam punya daulah Bani Umayyah. Maka dulu ketika saya belajar ilmu astronomi dan ilmu hisab di pondok pesantren untuk menentukan awal bulan, tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan, dan lain sebagainya, ternyata hitung-hitungan tidak bisa dipisahkan dengan tabel logaritma, sin, cons, tangen. Ternyata yang menemukan adalah Al-Khwarizmi, bukan orang barat. Kemudian ilmu geografi, penemu pertama yang mengatakan bumi itu bulat
adalah Ibnu Battuta, orang yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia ini. Akhirnya dicari ayat, dilihat di TKP, ternyata kesimpulannya bumi itu bulat bukan kotak. Ilmu geografi ditemukan oleh Ibnu Battuta. Jadi mereka adalah orang yang zikirnya mantap tapi fikirnya juga mantap. Yang kasihan zikir tidak, pikir juga tidak. Bodoh iya tapi juga tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat ketiga. Nah, ini penjelasannya agak sedikit panjang. Ayat ini terkenal, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita disuruh meneliti, berpikir, merenungkan struktur tubuh unta. Perhatikan unta, teliti tubuhnya. Ternyata unta ini binatang yang luar biasa. Satu, dilihat dari matanya. Unta memiliki mata yang tajam, dan dia tidak pernah terpengaruh oleh pasir yang berterbangan ketika ada badai gurun. Barangkali bapak-bapak yang pernah haji atau umroh, ketika naik bus dari Mekah ke Madinah, tiba-tiba terjadi badai gurun. Angin berhembus menerbangkan pasir dan debu. Jarak pandang cuma 3 meter, sopir pun tidak berani. Nah, khusus unta itu matanya tetap melotot, tidak merem, dan tidak terpengaruh oleh pasir-pasir yang berseliweran di depan matanya. Tidak ada ceritanya unta kelilipan, itu nggak ada. Jadi badai gurun tetap jalan, tidak usah pakai kacamata, itu unta.